Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin ba, amin bu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Kausar beserta jajaran pengurusnya, segenap jamaah ibu dan bapak dalam pelaksanaan sholat isya berjamaah. Nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan, dari malam pertama Ramadan sampai malam ini, sampai akhir Ramadan nanti, Allah terima ibadah-ibadah kita semua. Amin. Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Allah kuatkan jiwa dan raga kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan kembali di tahun-tahun yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam nuzulul Quran, di mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil. Maka untuk itu, marilah bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan Al-Quran. Perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena kata baginda Nabi, ada 4 perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak demen baca Al-Quran. Rasul bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang-orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang demen baca Quran. Dia suka sholat, dia suka puasa, dia suka zakat, malahan dia pernah menunaikan ibadah haji. Imannya kuat plus demen baca Quran. Kata baginda Nabi, kamasalil utrija, perumpamaan ini bagaikan buah durian. Subhanallah. Ciri-ciri buah durian, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ciri-ciri buah durian, luarnya wangi, dalamnya manis. Kenapa orang yang beriman plus demen baca Quran, luarnya wangi, dalamnya manis? Karena luarnya pasti kalau orang yang demen baca Quran pasti disebut baik aja, Pak. Malah bangga kita kalau ada anak yang pintar baca Quran. Sebab kalau pintar baca Quran, per hurufnya mendoakan. Kalau demen baca Quran, per hurufnya mendoakan. Kata huruf alif, wal alifu ulfah, ya Allah, yang membaca aku, kata huruf alif, berikan kelembutan kepada hatinya. Amin. Wal ba'u barokah, kata huruf ba, ya Allah, yang membaca aku, berikan keberkahan rizki baginya. Watta'u taubah, kata huruf ta, yang membaca aku, berikan taubatan nasuha kepadanya. Wassa'u sawaba, kata huruf sa, yang membaca aku, berikan ganjaran pahala baginya. Amin. Sampai huruf ya, kata huruf ya berkata, wal ya'u yakina, kata huruf ya Allah, yang membaca aku, berikan keyakinan hati kepadanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Wangi kesebutnya, bagus kedengerannya. Omongan-omongan orang tuh pasti baik aja kalau yang baca Quran mah, Bu. Sebab yang dibacanya adalah firman Allah, plus yang namanya dalamnya manis, artinya imannya kokoh. Zaman boleh berganti, iman jangan mati, tahun boleh berubah, akidah jangan goyah, bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan akidah dan keimanan kita sampai yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi,
Perumpamaan orang yang beriman, dia suka sholat Pak, dia suka zakat, dia suka puasa, malahan dia udah pernah menunaikan ibadah haji. Tapi ini model yang kedua, layak yaqra'ul Quran. Orang tersebut kagak demen baca Quran. Itu Al-Quran jadi pajangan, Al-Quran jadi hiasan, dipajang, dibaca kagak, dipajang aja di lemari. Kagak demen baca Al-Quran ini seseorang. Maka kata baginda Nabi, kama salit tamro, kalau orang yang beriman tapi gak demen baca Quran, diperumpamakan kata Rasul, kama salit tamro, bagaikan buah korma. Ciri-ciri buah korma, lari halaha wa ta'muha thayyibun. Luarnya kagak wangi, tapi kalau dimakan mah itu korma. Berarti orang yang kagak demen baca Quran plus iman, walaupun kagak demen baca Quran plus dia beriman, bagaikan buah korma. Bu, kalau korma kan gak wangi, gak kayak durian, bener Pak? Bener Pak? Tapi kalau kita makan manis, kenapa kagak wangi kalau orang yang kagak demen baca Quran? Karena gak bakal diomongin kebaikan sama orang lain. Kalau yang demen baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ngedengernya aja kita udah merinding, adem ngedengernya. Kalau yang ngedenger itu di dalam udah baca Allah, doa buat yang baca. Kalau di luar ngomonginnya, ya Allah, itu siapa yang baca Quran anak bener suaranya, saya pengen anak saya seperti dia. Tuh omongannya baik terus, wangi bu di luar. Tapi kalau korma nggak wangi, tapi ketika dimakan manis. Maka perumpamaan yang kedua ini, dia beriman tapi dia kagak demen baca Quran, bagaikan buah korma. Ciri-ciri buah korma, luarnya tidak wangi, tapi kalau dimakan mah manis. Apanya? Imannya kokoh tetap, walaupun dia kagak demen baca Quran, tapi dia suka sholat, tapi dia suka zakat, tapi dia suka puasa, tapi dia sudah menunaikan ibadah haji. Maka yang seperti ini tetap manis di hadapan Allah Subhanahu. Yang ketiga, perumpamaan orang yang baca Quran, wa masalul fasiqi, perumpamaan orang-orang yang fasik. Kalau tadi orang-orang yang beriman Pak, kalau ini yang ketiga orang-orang yang fasik. Apa itu yang fasik? Orang-orang yang menyimpang, STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Ini orang yang fasik. Puasa, tapi ngomongin orang jalan terus. Puasa, tapi gak baca Quran. Tiap buka ingetnya ke THR melulu. Teh botol sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah, sholat tekun maksiat jalan. Ini remeng-remeng nih.
orang yang fasik, yang kagak iman. Tapi model yang ketiga, Pak, alladzi yaqra'ul Qur'an. Ini fasik, orang tersebut nyimpang, keluar dari ajaran agama Allah, tapi dia demen baca Quran. Maka orang yang seperti ini, Bu, kamasalil roihana, perumpamaannya bagaikan buah paria. Buah paria alias buah pare. Ibu tahu pare, Bu? Cirinya pare, Pak, rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Luarnya wangi, apalagi kalau disimpan sama bareng-bareng somai. Ada pare, ada somai, ada tahu, ada kol. Dibumbuin, ditaruhin jeruk nipis, wangi. Betul, Bu? Luarnya wangi, watok muhamurun. Itu pare kalau dimakan pahit. Inilah perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga ini, luarnya wangi tapi dalamnya pahit. Imannya tidak kokoh. STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Yang seperti ini bagaikan buah paria yang luarnya wangi, tapi kalau dimakan pahit. Dan yang terakhir dalam nuzulul Quran pada malam ini, perumpamaan yang keempat, wa masalul fasiki, dan perumpamaan orang yang fasik yang keempat. Ini masih fasik, Pak, tapi alladzi la yaqra'ul Quran. Kalau tadi orang fasik demen baca Quran, ini yang keempat, orang fasik kagak demen baca Quran. Udah fasik kagak demen baca Quran. Maka perumpamaan ini kata baginda Nabi, kamasalil handolah, bagaikan buah berenuk. Bagaikan buah berenuk, lari halaha, kagak ada wanginya, watok muhamurun, kalau dimakan pahit, malah bisa mabok. Maka untuk itu kita hindarkan tiga tersebut. Di malam nuzul Quran kita raih perumpamaan yang pertama. Kita iman, kita sholat, kita zakat, kita puasa, malah kita bisa menunaikan ibadah haji. Tapi kita juga demen baca Al-Quran. Insya Allah kita akan masuk golongan kamasalil utrija, bagaikan perumpamaan buah durian. Ciri-ciri buah durian, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, luarnya wangi, dalamnya manis. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian semua, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak nantinya, syafi'an li ashabihi, sebagai penyelamat, sebagai penolong, sebagai syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang demen membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya.
Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.